أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم آمين يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين. Alhamdulillah para hadirin jamaah 1 Muharram yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, pertama-tama mari sama-sama kita tarik nafas kita dalam-dalam, lalu kemudian kita keluarkan sambil pelan-pelan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sama-sama kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu sampai hari ini melihat anak-anak kita. Subhanallah. Saya kondisi sedang tidak sehat, tapi melihat anak-anak itu kayak langsung sembuh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak yang tampil tadi ini sesuai dengan doa yang kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang penyejuk mata. Insya Allah lelahnya kita, sabarnya kita selama ini diuji saat melihat anak-anak kita berdiri di depan, ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi itu sungguh-sungguh menjadi pelipur lara bagi hati-hati yang selama ini lelah dalam mendidik anak. Oleh karenanya, mari sama-sama kita semua awali pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama mensucikan hati, membuka pikiran kita, melapangkan dada kita dengan sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari semuanya, kalau bisa tangan kita di dada, lalu kemudian kita berusaha untuk betul-betul menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap lafaz zikir yang kita lantunkan. Subhanallah walhamdulillah, semuanya. Wala ilaha wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih dalam lagi kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tak ada zat yang paling tinggi dan paling mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanyalah miliknya. Kita tak pantas untuk dipuji. Wala ilaha illallah, tak ada Tuhan ilah yang patut untuk kita sembah dan kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar, Allah maha besar, lebih besar dari seluruh masalah yang kita hadapi, lebih besar dari seluruh keinginan yang belum tercapaikan sampai hari ini. Allahu akbar, Allah maha besar. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah hijrah menuju hidup yang lebih baik.
Kalau kita berbicara tentang berhijrah, hijrah itu hakikatnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Walau tentu ulama itu menggabungkan atau memberikan pandangan kepada kita ada dua macam bentuk hijrah. Yang pertama namanya hijrah hissiyah, yang kedua namanya hijrah ma'nawiyah. Hijrah hissiyah adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW, yaitu ketika situasi dan kondisi lingkungan itu sudah tidak mungkin untuk kita mampu lagi bertahan di tempat tersebut, maka solusinya adalah berpindah tempat atau mencari lingkungan yang baru agar kita mampu bertahan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diperintahkan berhijrah dari kota Mekah menuju kota Yathrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Tapi sebelum jauh berbicara tentang hijrah hissiyah dan hijrah ma'nawiyah ataupun dan sebagainya, saya mau tanya ini, anak-anak kita tadi sudah tampil semua subhanallah dengan segala kepedeannya. Sekarang bapak-bapak ya, ibu-ibu, ada nggak yang berani tampil bacakan nama-nama bulan? Wah, nama-nama bulan Hijriah ada berapa? 4, 2, 10, berapa? 2? Hati-hati ya. 12. Oke, kita bareng-bareng ya. Ini salah satu hal penting untuk kita, wahai para ayah, wahai para ibu, ya kan? Jangan sampai ini kita tidak tahu bulan Hijriah. Karena kita tidak tahu bulan Hijriah, fokus, berarti kita tidak tahu amalan apa yang kita akan siapkan di tahun itu. Betul? Maka kita harus tahu bulan Hijriah. Ya, apa bulan yang pertama? Alhamdulillah. Berarti sekarang kita berada di bulan pertama. Apa yang kedua? Safar. Alhamdulillah. Yang ketiga? Rabiul Awal. Yang keempat? Kok suaranya besar kiri sana ya? Sebelah sana agak kurang bagaimana nih? Coba ya. Rabiul Awal terus Rabiul Akhir. Alhamdulillah sudah besar sekarang ya. Oke, yang ke berapa sekarang? Kelima ya. Kelima, bulan apa? Jumadil Awal. Yang keenam? Jumadil Akhir. Alhamdulillah ya. Ini harus hafal ya. Terus berikutnya bulan keenam? Udah mulai hilang ya. Suaranya kayaknya lebih gedean di luar nih ya. Apa yang keenam? Bulan? Ya benar kan katanya. Ntar nyebut gede salah pula kan katanya. Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Habis Ramadan apa? Oh, kayaknya kalau Syawal bapak-bapak paling semangat nih. Apa maksudnya nih Pan ya? Hati-hati ya. Habis Syawal apa? Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah. Baik. Ini kalau nanti ya saya tidak bawa hadiah ya. Masya Allah. Ini harus ada hadiah buat anak-anak. Coba mana tadi yang tampil ya? Udah selesai, Masya Allah. Udah langsung belajar kayaknya. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah nanti ya, insya Allah. Oh, hadiah apa dulu? Hadiah apa dulu? Hadiah apa dulu ya? Ada hadiah nggak Bunda Gozi ya? Kita kasih anak-anak nih. Ada hadiahnya nggak Bunda Gozi? Mana Bunda Gozi? Siapa yang bisa jawab 4 bulan yang masuk dalam bulan Muharram? Siapa yang bisa jawab? Oh, ibu-ibunya mikir keras. Apa ya katanya? Apa ya katanya? 4 bulan haram. 4 bulan haram. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Dapat hadiah. Mana hadiahnya? Oh, ini nih hadiahnya tuh. Ada hadiahnya tuh. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Sebutkan 4 bulan haram. Ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang disucikan. Siapa yang bisa jawab? Mana? Ayo Gozi, bisa nggak Gozi? Mana Ataya tadi? Kamu? Siapa? Ini siapa? Lupa Ustaz namanya.
Sini. Sini. Afika ya, Afika kalau nggak salah namanya ya. Afia, sini. Nih, Afia dapat hadiah nih, bisa nih dia nih. Coba, apa nak? Bulan apa nak? Ada 4 bulan haram apa? Sini. Muharram, bilang. Muharram. Apa? Mana anunya mic-nya? Kasih mic nih, Masya Allah. Nah, biar kita hafal semuanya. Bilang apa nak? Mana nggak nyala ya? Cek. Bilang apa? Muharram. Apa yang pertama teman-teman? Ikutin Hafia. Apa yang pertama nak? Muharram. Bilang. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Rajab. Bilang Rajab. Ayo coba Rajab gitu. Ayo takbir buat Hafia, takbir. Di sini Ustaz bisikin lagi. Bulan Rajab. Allah. Terus apa lagi nak? Dzulqa'dah bilang. Dzulhijjah. Alhamdulillah. Mana hadiahnya sini Bunda Gozi? Hafia berani nih Hafia nih. Mana hadiahnya Bunda Gozi? Sini hadiahnya. Kasih buat Afia ya kalau nggak salah namanya. Namanya siapa nak? Afia. Ya, sini hadiahnya. Itu dikasih tuh, Masya Allah. Maka ayat yang dibaca tadi para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Bahwa umat Islam kalau mau maju, kalau mau berperadaban yang baik dalam keluarga, dalam lingkungan, itu seakan-akan Allah ingin mengatakan mulailah dari mengetahui bagaimana siklus kehidupan kita. Karena kita akan berputar di antara 12 bulan itu. Masya Allah kalau kita sekarang di rumah sudah mempersiapkan kalender-kalender tertentu. Apalagi kalau ibu-ibu, subhanallah. Nanti liburan anak-anak tanggal sekian kita kemana? Pernah tidak kita ini berpikir bahwa misalnya dalam sebuah keluarga itu membuat sebuah kalender agama Islamnya. Nanti di bulan Muharram tanggal sekian anak-anak puasa ya. Atau jangan-jangan tiba masa tiba akal. Ketika ada informasi tentang kebaikan baru kita bersegera. Berarti kita belum mempersiapkan keislaman kita secara sempurna. Maka penting hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal bulan-bulan ini. Ini salah satu resolusi hijrah kita menuju jalan hidup yang lebih baik. Dengan cara apa? Mengetahui nama-nama bulan dalam Islam dan mengetahui keutamaannya. Bulan Rajab, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan ini disebutkan dalam Al-Quran agar kita betul-betul mengupayakan. Karena usia kita terbatas, waktu kita tidak lama. Oleh karenanya Allah hadirkan bulan-bulan ini 5 bulan terbaik. Bulan Ramadan, 4 bulan haram. Lalu kemudian ini dimaksimalkan, insya Allah walaupun usia kita ini terbatas, kita akan mendapatkan keberkahan dalam usia kita. Coba bayangkan, seandainya misalnya sekarang di bulan Muharram ini, apa amalan bulan Muharram yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah memperbanyak puasa. Ma min siyamin, tidak ada puasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan, kecuali puasa terbaik itu pada Syahrullahi al-Muharram, kecuali puasa pada bulan Muharram. Maka kita didik anak-anak kita. Nah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita kalau kita tidak memiliki ilmunya? Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini dulu kita mulai mempelajari agama kita sendiri. Kita gali lagi apa-apa yang belum kita dapatkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah ingin kebaikan atasnya, mesti akan dipahamkan terhadap agamanya. Berarti sebaliknya, siapa orang yang Allah
ingin jauh darinya, orang itu jauh dari Allah, maka berarti jauh daripada pemahaman agama. Maka kita mulai dari situ, belajar tentang bagaimana keutamaan-keutamaan bulan-bulan yang Allah sudah tetapkan. Insya Allah hidup kita akan menuju lebih baik. Dan berkaitan dengan hijrah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang salah dalam memahami kalimat hijrah. Menganggap hijrah itu sebuah bentuk, sebuah gerakan saja. Tidak. Kalau hijrah hanya sebatas gerakan dan sebuah bentuk perubahan dalam bentuk fisik saja, maka tentu kita tidak perlu capek-capek dan lelah-lelah. Dan kita tidak perlu juga untuk berproses. Karena untuk mengganti penampilan dari seorang yang biasa-biasa menjadi seorang yang luar biasa, itu sangatlah mudah untuk kita dapatkan. Yang tadinya jilbabnya mungkin masih buka tutup, ya, sekarang ditutup, mudah. Tetapi hijrah itulah yang dimaksud dengan hijrah hissiyah. Hijrah yang berupa perubahan bentuk, perubahan tempat. Hijrah yang hakikat secara maknawi adalah bagaimana menghijrahkan hati kita. Bagaimana apa? Menghijrahkan hati kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya disebutkan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini hati kita terbuka, pikiran kita kemudian Allah lapangkan semuanya hati kita, agar kita mampu merubah tidak hanya fisik, tidak hanya penampilan, tapi juga memulai daripada hati kita. Dari hati kita. Salah satu contoh yang paling konkret kaitan dengan hati adalah orang yang berhijrah harus mampu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dulu. Jangan pernah mengukur kehidupan kita hari ini dengan ukuran-ukuran yang duniawi. Hari ini Masya Allah Subhanallah, banyak orang yang capek, lelah hidupnya karena menjadikan ukuran kehidupannya itu bukan kehidupan orang-orang Islam, tidak berperadaban Islam, sehingga lelah. Maka ayo sama-sama kita berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Siapa orang yang berhijrah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hatinya, dirinya itu lapang dalam menerima agama. Subhanallah. Artinya apa? Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, maka Allah akan jauh lebih dekat kepada kita. Kalau kita ingin jadi lebih baik, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk menjadi lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, "Famay yuridillahu ayyashrah sadrahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa orang yang Allah ingin mendapatkan petunjuk atasnya, maka dimudahkan hatinya, dilapangkan hatinya untuk menerima Islam ini. Apa yang ingin saya katakan daripada pesan ini, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata bisa jadi hari ini jidat kita sudah sering sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi lisan kita sudah sering membaca Al-Qur'an, sudah sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya ternyata bukan sujud kita yang kurang, bukan tilawah kita yang kurang banyak, tapi hati kita belum mampu menerima apa yang Allah inginkan kepada kita. Maka berhijrahlah dari hati. Biarkan hati kita ini untuk mampu betul-betul dikondisikan, diatur oleh sang pemilik dan pencipta hati itu sendiri. Maka tantangan terbesar kita hari ini adalah anak-anak kita sudah mulai kemudian di bawah kepada
ranah pemikiran-pemikiran yang mulai meninggalkan Islam. Sehingga muncullah orang-orang yang kemudian berpikir bahwa oh, ternyata sholat tidak sholat saya juga tetap bisa bekerja, ngaji tidak ngaji saya juga tetap baik-baik saja. Malah justru saya lihat orang yang ngaji hidupnya tidak baik-baik saja. Kalau begitu lebih baik tidak sholat sampai mati, lebih baik tidak ngaji sampai mati. Na'udzubillah. Anak-anak kita sekarang diganti pola pikirnya seperti itu. Generasi-generasi kita hari ini didatangkan doktrin-doktrin seperti itu. Sehingga tidak banyak anak-anak muda sekarang itu mudah sekali untuk digoyahkan mindset dan juga isi hatinya. Daftar di sini tidak lulus, orang tuanya juga ikut stres. Ustaz, bagaimana ini kita sudah berdoa begini, katanya Allah Maha mengijabah doa, katanya Allah Maha memberi dan segala macam, tapi anak saya tidak lulus. Ini seperti apa Ustaz? Perhatikan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih konsep. Ini pahami baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi resolusi kita terbaik. Kalau manusia yang punya kemauan, yang punya keinginan, punya rencana, mungkin gak rencana itu salah atau benar? Mungkin? Saya tanya coba. Kalau kita yang punya rencana, mungkin gak rencana kita itu salah atau benar? Mungkin? Yakin? Berarti kita ada dua kemungkinan. Rencana kita ada dua kemungkinan. Bisa salah, bisa benar. Tetapi pertanyaan kedua, kalau rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin gak salah? Mungkin gak Allah merencanakan yang buruk bagi kita? Mungkin gak Allah menitipkan anak kepada kita dan anak itu membawa malapetaka? Jadi sekarang saya mau tanya, mau pilih rencana sendiri atau mau pilih rencananya Allah? Rencana sendiri atau rencananya Allah? Sederhana. Maka mari kita berhijrah. Artinya apa? Allah akan mengijabah seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Tetapi yakinlah Allah yang berhak untuk mengijabah setiap doa itu dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering terjadi hari ini pada kita adalah karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita, lalu kemudian kita menyalahkan dan mengkambingkan hati. Hijrah yang sesungguhnya adalah mampu menerima segala kondisi yang kita hadapi karena kita meyakini bahwa itu semua datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah yang menginginkan, mesti itu adalah yang terbaik. Maka mari saya mengajak semua, bulan Muharram ini bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Mulailah kita memperbaiki mindset kita dari dalam hati kita. Kalau hatinya baik, insya Allah lisannya juga baik. Contoh, saya kasih contoh. Bagaimana caranya kita berhijrah? Kalau kita ditimpa musibah, biasanya kalau orang lain ditimpa masalah, ditimpa musibah, biasanya kita bagaimana memandangnya? Kita bilang, oh, dia sedang diuji. Dia sedang diuji. Kan begitu biasanya kita sebut ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita yang ditimpa musibah, kita bilang apa? Oh, saya sedang mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, sekarang hijrah. Ganti itu semuanya. Bagaimana caranya Ustaz? Salahkah kita memandang seperti tadi? Boleh, sah-sah saja. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita mengikuti pendapat Umar bin Khattab. Bagaimana itu? Hijrah. Kalau orang lain yang diuji, kita bilang, subhanallah, orang ini sedang diangkat derajatnya. Jadi, apa manfaatnya? Kalau kita menganggap orang lain diuji, ya, dan itu bagian daripada penghapusan dosa, mindset di dalam diri kita, kita melihat orang lain itu banyak dosa, sehingga kita merasa aman. Rubah. Sekarang melihat orang lain itu dia yang diangkat derajatnya. Tapi ketika kita yang ditimpa musibah, ditimpa masalah, jangan buru-buru mengkambing hitamkan teman. Ini gara-gara mobil, ini gara-gara pekerjaan, ini gara-gara anak. Tidak. Langsung muhasabah diri. Kita self reminder kepada diri kita, kita sebut bahwa oh,
Allah sedang ingin saya mendekat kepadanya dengan cara dia menghapuskan dosa-dosaku. Allahu Akbar. Indahnya seperti itu, Bu. Sekarang praktek ke anak-anak. Anak-anak lagi bagus, lagi nurut. Oh, jangan berbangga diri. Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong maknya? Ya kan? Nah, mindsetnya dirubah. Tapi giliran anak-anaknya tidak sesuai, no, anak lu, kan ibunya jadi nggak punya anak jadinya kan. Bapaknya, oh anak saya kok tiap hari sama kamu kan. Coba beda nggak mindsetnya? Jadi dirubah itu. Ketika anak-anak kita sedang tidak baik-baik saja, mindsetnya dikembalikan kepada kita. Ya Allah, alhamdulillah Kau datangkan anak-anak saya seperti ini. Ini tanda bahwa saya harus banyak-banyak beristighfar, bertaubat, dan banyak berdoa kepadamu. Allahu Akbar. Indah nggak, Bu? Indah nggak, Pak? Indah. Alhamdulillah. Dari situ kita mulai berhijrah. Sehingga apa? Kita akan selalu nyaman dan tenang melihat situasi kondisi hari ini. Pak, Bu, kalau hari ini ibu bapak tidak belajar, tidak menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, ketahuilah anak kita besar nanti, yang ada kita akan didebat kusir sama anak kita. Itu kan zamannya bapak, itu kan zamannya ibu. Ya, zaman saya tidak seperti sekarang. Wah, jadi tantangan anak-anak kita hari ini begitu besar, maka orang tua juga harus banyak belajar daripada sebelumnya. Siapkan itu. Hijrah. Insya Allah dari hijrah itulah kemudian kita apa? Jadi lebih baik. Makanya kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya bahwa orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Cukup ingat pesan ini, insyaallah besok kita akan selalu berikhtiar untuk jadi lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Subhanallah. Yang butuh jadi lebih baik Allah apa kita? Allah apa kita? Manusia apa Allah? Manusia. Apakah kemudian Allah makin mulia, makin tinggi, makin luar biasa, makin dahsyat kalau kita jadi lebih baik? Jawabannya tidak. Tetapi subhanallah, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Saya ingin katakan apa? Jangan takut kehilangan sesuatu. Kalau tujuanmu karena Allah, insya Allah akan digantikan semuanya dengan yang lebih baik. Tetapi lebih baiknya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah berikan waktu panjang buat kita. Sudah cukup pengalaman kita selama ini. Mari sama-sama kita buka lembaran baru, berhijrah, meninggalkan hal-hal yang selama ini melalaikan kita. Ya. Makanya untuk para ayah, ya, khususnya wahai para anak-anak muda nih yang udah SMP, SMA, masya Allah, ashabul ini udah menikah semua ya, ashabul azabiyun ya, sahabat jomblo gitu kan. Saya selalu sampaikan bahwa wahai para ayah, wahai para pemimpin gitu kan, tidak usah bermimpi membangun rumah tangga sampai ke surga kalau bangun tidur subuh saja belum mampu. Iya. Tidak usah bermimpi bernego dengan malaikat kalau kamu sendiri masih nego dengan alarm. Ngapain? Ayo hijrah. Stop. Tidak usah lagi nego dengan alarm. Ya. Sebentar lagi, ya. sebentar lagi jam 8, ya. Sebentar lagi. Sudah selesai. Dari situ Islam ini akan maju, hidup kita akan berubah kalau subuhnya kita dimulai dari situ. Maka kita lihat dalam Al-Quran, kekuatan umat Islam itu selalu berada pada malam hari. Selalu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sepertiga malam bangunlah engkau untuk melakukan tahajud sebagai tambahan agar Allah mengangkat derajatmu. Subhanallah. Baiknya Allah. Sudah 40 tahun usia kita, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita selalu diberi makan, kita diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak pernah menuntut kita, wahai ayah,
Kau selalu mengajarkan anakmu dan bermimpi untuk jadi yang terbaik, lebih baik daripada dirimu. Tapi hari ini kau tidak sholat subuh. Tapi hari ini zikirmu begitu cepat. Tapi hari ini lisanmu begitu keluh daripada tilawatul Quran. Allah tidak pernah untuk kita seperti itu, wahai ayah bunda. Oleh karenanya, mulailah merubah hidup kita menjadi lebih baik dengan cara berhijrah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk merubah, untuk memperbaiki muhasabah diri kita khususnya di awal tahun ini. Ingat, seorang nabi bernama Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Suatu masa diuji dengan ujian yang besar. Kalau bukan niat yang kuat, niat yang begitu besar dalam dirinya, selesai. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf pun berkeinginan, si wanita pun berkeinginan, sama-sama berkeinginan. Tetapi dengan niat yang kuat, Allah Subhanahu wa taala lindungi. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah bukan karena melihat burhan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Maksudnya apa? Ayo diperkuat niatnya, diperdalam lagi bagaimana kita ini menggapai tujuan kita dalam berhijrah. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berproses menuju insan-insan yang lebih baik. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in tasduqillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkan, memberikan semua yang kau inginkan. Maksudnya apa? Hijrahmu ini karena hanya ingin dikata baik sama istrimu, hanya karena dunia, atau hanya karena apa? Tinggalkan semua itu. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mengajarkan kepada anak kita untuk jujur, tidak menyontek, ya, dan sebagainya. Sekarang kita juga jujur. Niat kita ini untuk memperbaiki diri supaya apa? Agar kita supaya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita perbaiki niat di awal tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua niat yang ikhlas. Kemudian kita mampu meninggalkan yang Allah larang, Allah gantikan yang lebih baik insyaAllah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa yakum ajma'in. Wa astaghfirullah li wa lakum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.